Shalom adik-adik. Sekali lagi. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini adik-adik? Masih inget gak kakak namanya siapa? Halo, perkenalkan nama kakak, Kak Theo. Dan sekarang kita memasuki minggu yang keempat, minggu terakhir di bulan Maret 2023. Selamat datang bagi adik-adik yang baru pertama kali hadir atau join di ibadah IRC Kids Church Sawangan. Nah, sekarang adalah minggu keempat di bulan Maret 2023. Kakak mau ngucapin nih happy birthday untuk kalian yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret. Oh iya, sebelum mulai ibadah, kakak minta kalian singkirkan gadget kalian, singkirkan mainan, dan ajak papa mama serta teman-teman kalian untuk beribadah bersama. Masih di bulan Maret ini, kita mempunyai tema yaitu Trust the Lord. Dan minggu ini, minggu keempat, temanya ialah bangkit dan jadi pemenang. Diambil dari kisah Daud menang. Oke, Bible fact minggu ini adalah mengapa sih Daud berkenan di hati Tuhan? Kalian ada yang tahu gak kenapa sih Daud berkenan di hati Tuhan? Kenapa ya? Karena Daud menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Dan itu terbukti. Ia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan ia selalu taat. Sehingga ia berkenan di hati Allah. Daud selalu mencari pendapat Allah saat sedang ingin mengambil keputusan. Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Daud menjadi pemenang? Mau tahu nggak adik-adik? Yuk, kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Daud menjadi pemenang, kakak minta semuanya bersungguh-sungguh sepanjang ibadah. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Roh Kudus Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan, sekarang kami ingin beribadah. Kiranya Tuhan berkati Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dapatkan sepanjang ibadah ini dapat menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom semuanya. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat-sehat selalu ya. Kalau Kak Rahel, Jessie gimana nih kabarnya? Pasti sehat dong Kak. Wah, hebat, puji Tuhan. Yuk teman-teman semuanya kita bangkit berdiri, kita akan meninggikan dan memuji nama Tuhan. Yuk, yang semangat ya semuanya. Ayo Kak, kita gerakin badan kita. Yuk sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tepuk tangannya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
masih semangat? Masih Jessie masih semangat? Masih dong Kak. Nah, tapi kita adik-adik boleh duduk. Nanti minggu depan kita akan ibadah online lagi ya, memuji Tuhan sama-sama. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita mau sembah Tuhan dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan kami ya Tuhan. Ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Yuk angkat tangannya adik-adik, kita sembah Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru, untuk kasih yang selalu baru yang Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan, kami beribadah, kami memuji, kami menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami ingin belajar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak Tuhan yang taat, mendengarkan firman-Mu, bahkan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Wah, sehat-sehat semua ya, angkat jempolnya. Oke, nah adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan? Yang siap bawa Alkitabnya, buku catatannya, duduk yang manis, oke? Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bangkit dan jadi pemenang. Nah, adik-adik kakak mau nanya, siapa di sini yang pernah ikut lomba? Kalian ikut lomba apa? Di rumah atau di sekolah? Dan apa kalian menang? Wih, ternyata banyak yang jadi pemenang. Nah, kenapa kakak mau nanya? Saat kita ikut lomba, kita pengen banget jadi pemenang, jadi juara. Karena apa? Ya, karena ada hadiahnya. Betul, kakak juga kalau misalnya ikut lomba, pasti lihatnya hadiahnya. Nah, tahukah adik-adik bahwa kita sebenarnya juga sedang dalam berlomba. Di bumi ini kita sedang berlomba mengalahkan si jahat, yaitu dosa, mengalahkan si iblis. Nah, kalian tahu Tuhan juga menyiapkan hadiahnya. Hadiahnya itu adalah mahkota. Saat kita dalam finish, kita akan diberikan mahkota. Dan adik-adik juga bisa baca di Wahyu. Di situ juga kalian bisa baca ada janji-janji Tuhan yang diberikan untuk orang-orang pemenang. Nah, hari ini kita akan belajar nih dari 1 Samuel 17. Nanti adik-adik baca ya lengkapnya, karena hari ini kakak akan baca hanya yang penting-penting saja. Nanti kalian selesai ibadah ini, kalian baca di 1 Samuel 17. Oke? Nah, adik-adik, tokoh Alkitab hari ini kalian harus tebak ya. Yang pertama, dia adalah seseorang yang diurapi oleh Samuel. Wah, udah pasti tahu nih siapa. Terus yang kedua, dia ini anak terakhir. Terus dia juga seorang gembala. Siapa namanya? Kurang keras nih dengernya. Siapa namanya? Kita sama-sama ya. Daud. Betul sekali adik-adik. Yaitu Daud. Nah, kita akan belajar firman Tuhan ini dengan cerita pemenang yaitu Daud. Pada saat itu, Samuel mengurapi Daud menjadi seorang raja. Padahal saat itu waktu Samuel sedang mencari siapa orang yang akan diberkati, dia kira itu adalah kakak-kakaknya. Ternyata bukan adik-adik, dia adalah Daud. Daud yang badannya kecil, beda dari kakaknya. Tapi Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Hatinya Daud yang Tuhan pilih. Nah, lalu Samuel pun mengurapinya, Daud akan menjadi seorang raja yang menggantikan Saul. Nah, pada saat itu Daud disuruh ayahnya Isai disuruh untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya. Ada 3 kakaknya yang dalam peperangan itu. Di sana waktu Daud ada di atas, dia melihat ada 2 kubu. Yaitu yang kubu yang pertama bangsa Israel, yang satu lagi bangsa dari Filistin. Nah, kita tahu ya, orang Filistin itu ada seseorang yang badannya besar. Dia seorang raksasa yaitu bernama, betul, Goliat. Goliat dari Gad. Orang-orang Israel takut pada saat Daud menghampiri kakaknya. Dia melihat kakaknya atau orang Israel sedang ngumpet adik-adik. Karena dia takut kepada bangsa Filistin.
ada raksasa dan juga jumlahnya juga sangat banyak adik-adik. Karena itu orang Israel takut untuk maju. Tapi pada saat itu terus juga Goliat juga bilang bahwa ayo siapa saja yang bisa mengalahkan aku, katanya gitu. Terus kalau misalnya aku menang, bangsa Israel akan jadi budakku. Dan begitu kebalikannya. Lalu Daud mendengar itu, wah dia penasaran. Siapa sih Goliat itu? Dia menanyakan pada orang-orang di situ, dia menanyakan siapa Goliat itu? Dia menanyakan, lalu sampai terdengarlah kepada Saul. Dia mendengar bahwa ada seseorang yang menanyakan Goliat. Lalu dipanggillah Daud ini menghadap Saul. Dan Daud berkata kepadanya, yuk kita baca sama-sama. Nah adik-adik sekarang kita baca sama-sama yuk di 1 Samuel 17 ayat 33. Dengan suara keras ya kita baca sama-sama. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, Saul melihat bahwa Daud masih muda, tidak mungkin kamu bisa menang melawan Goliat yang dia dari kecilnya aja udah jadi prajurit. Kamu gak mungkin bisa. Tapi kata Daud tetap tidak. Aku seorang gembala, aku juga pada saat di ladang dia mengalahkan singa, beruang karena ingin memakan domba-dombanya, dia mengalahkan singa itu, dia mengalahkan. Jadi aku pasti bisa. Daud dengan beraninya dia bilang seperti itu. Nah kita baca lagi yuk ayatnya di 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 sampai 38. Nah adik-adik sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Ayat 37-nya, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 38 ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Nah adik-adik, lalu Daud pun dikasih nih baju untuk perang. Dikasih ketopong, dikasih baju supaya dia bisa berperang. Tapi karena badan Daud kecil yang beda dari prajurit-prajurit. Nah kalau prajurit itu pasti sudah seleksi, dia harus badannya tinggi, dia badannya harus yang kuat. Sedangkan Daud, dia badannya kecil sehingga saat dia memakai baju itu kegedean adik-adik, kebesaran sampai dia gak bisa lihat dan juga dia gak bisa jalan. Karena itu, aku gak bisa pakai ini nih. Akhirnya dilepaslah bajunya dan dia mengambil alat perangnya. Dan kalian tahu alat perangnya apa? Bukan pedang. Bukan juga benda-benda yang tajam, tapi dia membawa sebuah kayu dan 5 buah batu. Batu yang dia pilih, lalu dia simpan di kantongnya dan dia siap untuk berperang. Nah, lalu pada saat itu dia jalan untuk menghadap Goliat. Dia jalan, dia sampai akhirnya dia berlari mendekati Goliat ini. Nah, dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Dia bilang sama Goliat. Kita baca sama-sama yuk. Ada di 1 Samuel 17 ayat 45. Kita baca sama-sama ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lah, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia dan akan memenangkan peperangan ini. Saat itu Roh Kudus mengurapi Daud, lalu Daud pun datang menghadap orang Filistin itu, raksasa yang bernama Goliat.
Dia lari dan dia mengambil batu di kantongnya, lalu dia melemparkannya dan tepat pada sasaran di dahi Goliat. Seketika itu Goliat pun jatuh tersungkur dan wajahnya jatuh ke tanah. Lalu Daud langsung naik ke atas badan Goliat dan langsung menusukkan pedangnya kepada Goliat ini. Dan pada saat itu karena raksasanya sudah tumbang, lalu bangsa Israel pun dia menyerang orang-orang Filistin itu dan orang Israel lah yang menang adik-adik. Nah, dari pelajaran hari ini kita belajar, kita bangkit dan menjadi pemenang. Walaupun ada tantangan yang sangat besar seperti Goliat contohnya, atau tantangan yang lainnya yang dalam hidupan kita harus jadi pemenang adik-adik. Nah, tapi kita tahu kita adalah manusia biasa, kita itu terbatas, karena itu kita butuh Tuhan Yesus untuk kita bisa memampukan, agar Tuhan memampukan kita untuk menjalani semuanya. Kita berdoa sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan agar kita bisa melewati tantangan itu. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai firman-Nya, tutup Alkitabnya, buku catatannya. Sekarang kita mau berdoa yuk. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami telah belajar Tuhan melalui firman-Mu. Kami mau Tuhan seperti Daud ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Kau berikan keberanian untuk kami ya Bapak, untuk melawan tantangan-tantangan kami yang di depan kami. Raksasa-raksasa apapun Tuhan, kalau kami berjalan bersama-Mu, kami percaya Tuhan, kami bisa menang dan melalui itu semua Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Jagai mereka selalu Tuhan Yesus, berkati selalu Tuhan dalam studinya, dalam kesehariannya Tuhan, agar mereka selalu menjadi orang-orang yang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kak, aku Nathan Trisa. Ayat hafalannya ada di Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kakak juga gak lupa nih mau doakan adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret. Nah kalau ada kamu yang merasa atau kamu tahu nih kamu berulang tahun di bulan Maret, kakak mau berdoa buat kamu bisa berdiri, kamu bisa angkat tangan, dan kita semua sama-sama yang tidak berulang tahun, kita bisa berdoa juga sama kakak ya. Dari sini, dari tempat kalian masing-masing kita berdoa buat teman-teman, kakak, adik, saudara yang berulang tahun di bulan Maret. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Kami bersyukur buat 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Buat kesehatan, penyertaan, kekuatan, kebaikan Tuhan yang Tuhan buktikan kepada mereka. Biar di tahun ini Tuhan juga tambah-tambahkan berkat hikmat, kesehatan, kepintaran, berkat berlimpah, apa saja yang mereka inginkan, yang Tuhan berkenan, Tuhan akan berikan semua yang terbaik. Dan kami berdoa, kemanapun mereka pergi, Tuhan sertai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, semua yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati sekolah, keluarga, semua yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.